Selamat hari Minggu dan Shalom. Majelis Jemaat GPM Marbali kembali menyapa jemaat sekalian dalam Warta Jemaat edisi 24 September 2023. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat berkebaktian. Kiranya kesetiaan kita dalam setiap kebaktian membawa berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu dan simpatisan yang ingin menjadi jemaat tetap pada Jemaat GPM Marbali, diharapkan dapat menghubungi majelis jemaat atau pengurus unit dan atau langsung ke kantor jemaat setiap jam kerja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, jabatan warga gereja profesi, serta kebahagiaan jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, dan lanjut usia. Majelis Jemaat menopang doa dan pergumulan bagi anak-anak Tuhan di Jemaat GPM Marbali yang sementara mengikuti pendidikan taruna dan perwira Polri, seleksi Tamtama TNI Angkatan Darat. Semoga seluruh proses dikendalikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Letlora Wakim atas kelulusan anak Marianus Letlora masuk TNI Angkatan Laut. Selamat mengikuti pendidikan, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kami Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada semua pelayan dan jemaat atas partisipasi aktif dalam pelaksanaan perkunjungan rutin jemaat menyongsong perjamuan Oikumene Sedunia bulan Oktober 2023. Semua pelayanan kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun laki-laki GPM ke-37. Tetap menjadi laki-laki gereja yang bersyukur dan meneladani Kristus dalam semangat bermitra, membangun keluarga, gereja, dan bangsa. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada panitia hari-hari besar gerejawi, Komisi Kemitraan dan seluruh umat dan pelayan dalam partisipasi aktif mengikuti semua lomba memperingati HUT laki-laki GPM. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat menginformasikan kepada jemaat bahwa kebaktian perjamuan Oikumene akan dilaksanakan pada hari Minggu 1 Oktober 2023 dengan penataan sebagai berikut. Jam pertama pukul 05.00 waktu Indonesia Timur dini hari di Gereja Sumber Kasih, Sektor Talita Kumi dan Immanuel, di Rumah Jemaat Sektor Talita Kumi dan Sektor Immanuel. Jam kedua pukul 07.00 waktu Indonesia Timur di Gereja Sumber Kasih, Sektor Sion dan Sektor Peniel, di Rumah Jemaat Sektor Sion dan Sektor Peniel. Untuk itu, persiapan perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 September 2023 pukul 08.00 waktu Indonesia Timur dengan penataan roti dan anggur disiapkan oleh Majelis Jemaat dan istri Majelis Jemaat di Pastori. Pembersihan gedung gereja dilakukan oleh Sektor Talita Kumi. Disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan kebaktian warga gereja senior pada hari Kamis 28 September 2023 jam 8 pagi di Pantai Kora Ever. Mohon partisipasi warga gereja senior
pada kebaktian dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian kunci bulan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 30 September 2023 disatukan dalam kebaktian kunci usbu di masing-masing unit pelayanan. Disampaikan kepada jemaat yang telah mendaftar sebagai siswa katekisasi kelas khusus bahwa pertemuan dengan orang tua, suami, istri akan dilaksanakan pada hari Senin 2 Oktober 2023 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Mohon partisipasinya dalam pertemuan dimaksud. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung Gereja Sumber Hidup dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan dimaksud. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan ketimbang menciderai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat, berusaha memutuskan mata rantai ujaran kebencian, bully, dan fitnah. Kepada orang tua agar terus mengawasi pergaulan anak, agar menghindari narkoba, minuman keras yang berlebihan, dan seks bebas yang justru merusak moral dan akhlak generasi masa depan gereja, bangsa, dan negara. Majelis Jemaat GP Marbali menyampaikan informasi perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Kota Dobo tanggal 24 September 2023. Diperkirakan cuaca panas dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius serta kecepatan angin rata-rata berkisar 20 km per jam dengan ketinggian gelombang sedang. Kebaktian Minggu 24 September 2023 diatur sebagai berikut. Kebaktian anak jam 7 pagi, pelayan firman, Penatua E. Kopun, pengasuh bertugas, pengasuh Talita Kumi 2. Keyboardis Nona Chelsea Watutamata. Pro kantor anak, 3 orang anak remaja unit tua Talita Kumi. Soundman Bapak Richard Maleholo. Kebaktian dewasa jam 9 pagi. Peserta kebaktian sektor Peniel dan sektor Sion. Pelayan firman Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Majelis bertugas Penatua H. Keliduan Diaken L. Eipepa. Kolektan unit 1 Sion. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Pro kantor Ibu Joyce, Ibu Lila, Ibu Vio, dan Bapak Aldon. Soundman Bapak Richard Maleholo. Multimedia Bapak Eli Tatuhei. Paduan suara unit 1 Sion. Paduan suara Flegon dan vokal grup majelis. Penerima tamu keluarga Bapak Jamie Tiven. Kebaktian jam kedua jam 7 malam. Peserta kebaktian sektor Talita Kumi dan Immanuel. Pelayan firman Pendeta Nyonya J.K. Tutupari. Majelis bertugas Penatua M. Borola Diaken B. Unwaru. Kolektan unit Immanuel 1. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Pro kantor Ibu Eka, Bapak Rakes, dan Ibu Susi. Soundman Bapak Richard Maleholo. Multimedia Bapak Agus Kopun. Paduan suara unit Immanuel 1. Penerima tamu keluarga Bapak R. Bakara. Majelis mingguan Penatua M. Borola Diaken B. Unwaru. Pelayan firman buka usbu Diaken B. Unwaru. Kostor mingguan Tuagama J. Beai. Nyanyian pujian, nyanyian GPM. Pembacaan Alkitab Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Tema mingguan wujudkan syukur dengan rendah hati dan taat. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan,
syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp43.363.700. Total pendapatan per 23 September 2023 Rp22.557.000. Total pengeluaran per 23 September 2023 Rp41.174.000. Saldo di kas bendahara periode ini Rp24.746.700. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan kebaktian di saat ini, berikut kami sampaikan protokol kebaktian. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruangan kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung, dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan memungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri menyambut prosesi pelayan kebaktian dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikian warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan memberkati. Marbali 24 September 2023. Majelis Jemaat GP Marbali. Ketua Pendeta Nyonya JK Tutupari. Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.
Jemaat Tuhan, mari kita beribadah. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersuka cita, sebab dari Dialah datang pertolongan. Kita datang di hadapan hadirat-Nya yang Maha Kudus, sebagai laki-laki gereja Protestan Maluku yang bersyukur dan meneladani Kristus. Karena sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari. Jemaat, silahkan duduk. Jemaat yang Tuhan kasihi, sesungguhnya Tuhan Allah semesta alam telah membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, yang memberitahukan kepada manusia apa yang dipikirkannya, yang membuat fajar dan kegelapan, dan yang bercecak di atas bukit-bukit bumi. Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi, suatu tanda bahwa Dia menyertai kehidupan ini dengan kasih setia-Nya. Hanya kepadanya kita naikkan pujian dan syukur. Mari kita memuji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Perenungan dan pengakuan. Saudara-saudari, hari ini kita rayakan 37 tahun penyertaan Tuhan bagi wadah pelayanan laki-laki Gereja Protestan Maluku. Laki-laki adalah sumber daya gereja yang melekat dengan berbagai keunggulan. Padanya ada kekuatan, kebesaran, kuasa, dan kehormatan. Namun, marilah kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah semua keunggulan itu sudah menjadikan laki-laki gereja seperti yang Yesus inginkan? Apakah waktu 37 tahun mampu menjadikan laki-laki gereja Protestan Maluku sebagai laki-laki yang sanggup meneladani Yesus Kristus? Marilah sejenak kita bersaat teduh di hadapan Tuhan dan mengakui segala keberadaan kita, khususnya sebagai laki-laki gereja. Saudaraku, kita semua punya keterbatasan, lemah dan penuh dosa. Laki-laki tak hanya butuh kekuatan dan kehormatan, tapi juga kesederhanaan, kebijaksanaan,
dan sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jika itu masih belum kita miliki, marilah bersama-sama kita memohon pengampunan dan kekuatan untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, Saudara kekasih, orang-orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Semua orang tidak perlu malu karena berbuat kesalahan, selama ia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Oleh sebab itu, saudaraku, hiduplah dengan penuh rasa syukur dalam anugerah Tuhan yang mengampuni dan mengasihi kita. Karena selalu ada harapan untuk menabur benih yang baik di esok hari bersama tangan Tuhan yang memegang kita. kita kidungkan jangan putus bilang syukur. Sekalipun banyak susah dan derita,
Sebagai akta iman kita untuk hidup menurut teladan Kristus, jemaat diundang berdiri. Atas anugerah Tuhan di 37 tahun perjalanan sejarah wadah pelayanan laki-laki Gereja Protestan Maluku, dengarkanlah hai laki-laki GPM, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kita gidungkan ikut Yesus ada kedamaian. Jemaat kekasih Kristus, di pagi ini kita akan ada di dalam pelayanan firman Tuhan, dan firman Tuhan yang dibacakan di saat ini terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Dalam kebaktian syukur HUT ke-37, wadah pelayanan laki-laki GPM, kami akan membaca sabda kebenaran-Mu. Kuasailah kami dengan karya Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti kehendak firman yang hendak kami baca di saat ini. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dalam perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan yang telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus
lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, shalom. Shalom. Bapak-bapak, shalom. Kali ini suara paling besar. Bapak, Ibu, dan saudara, hari ini sebenarnya hari istimewa bagi ketumpung bapak-bapak, sebab hari ini rompung ulang tahun yang ke-37 tahun Wadah Pelayanan Laki-laki GPM. Dan sebab itu tadi kita sengaja kasih shalom for bapak-bapak, for mau dengar kata don suara besar ke saya. Kalau suara besar berarti masuk gereja banyak. Kalau sadiki ya pasti suara kecil. Tapi mama-mama juga banyak betul ya, anak-anak juga. Jadi dalam gedung gereja ini ada kemitraan yang baik yang terjalin, ada syukur yang dahsyat dan luar biasa. Tidak hanya dari laki-laki gereja tapi juga dari istri-istri, dari anak-anak. Jadi bapak-bapak ingatan jangan lupa, mama-mama jangan lupa anak-anak. Hari ini ketumpung tema ulang tahun laki-laki gereja yang bersyukur dan meneladani Kristus. Dan ketumpung punya dasar pembacaan itu Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Ini nyanyian pujian untuk Kristus, Bapak, Ibu, dan saudara. Isinya, kenapa Kristus itu dipuji? Karena Kristus sudah rela meninggalkan kesetaraannya dengan Allah, menerima kesengsaraan salib, dan akhirnya dinobatkan Allah untuk memerintah seluruh jagat raya, termasuk ketumpung manusia. Dan gagasan-gagasan ini yang kemudian membingkai seluruh pemberitaan dalam keterikatan dengan tema ulang tahun laki-laki tadi yang beta bilang. Bapak, Ibu, dan saudara, beta mau tanya dulu, kalau ketong ulang tahun ketong bersyukur kasih? Kalau ketong dapat kenaikan jabatan, ketong bersyukur kasih? Kayak sadiki kah? Kalau dapat kenaikan jabatan bersyukur kasih? Bersyukur. Kalau sakit? Kayak ragu-ragu. Kalau sakit? Kalau uang hilang? Bersyukur kah bersungut? Bersungut suara lebih besar. Iya Bapak, Ibu, dan saudara, kenapa bersyukur? Kenapa kalau uang hilang bersyukur? Ya bisa jadi karena ketong sebenarnya bantu orang yang ambil uang tuh dia ada perlu lain begitu. Kenapa ulang tahun ketong bersyukur? Kayak Ibu Diaken suara lebih besar, umat seng. Kenapa laki-laki GPM harus bersyukur hari ini? Tuhan baik for laki-laki GPM. Dan alasan Tuhan baik itu memang menjadi alasan bagi semua orang percaya untuk bersyukur. Sebab Tuhan pun baik itu sudah dialami oleh semua orang percaya. Tidak hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Jadi tidak hanya saat ulang tahun, tapi juga saat uang hilang. Begitu, saat sakit. Kebaikan Tuhan itu ketong rasakan setiap saat. Rasul Paulus punya pengalaman Bapak, Ibu, dan saudara. Dia dalam tugas pemberitaan Injil, dia tidak hanya mengalami situasi-situasi yang senang, tapi juga dia mengalami situasi-situasi yang sulit. Dia di penjara, tapi yang paling unik dari Rasul Paulus ini adalah dia yang pernah padede dengan dia penderitaan.
Dia seng pernah padede dengan kesusahan yang dialami. Bapak Ibu, justru di saat sulit yang ia jalani itu, Paulus ini dia hitung-hitung orang lain pun kebaikan for dia pendiri. Dalam keterikatan dengan jemaat di Filipi, waktu Paulus dalam penjara, Paulus tetap membangun komunikasi dengan dong. Paulus juga ingat betapa jemaat itu punya kebaikan yang besar for Paulus dalam menopang tugas-tugas pelayanan yang Paulus bikin. Dan karena itu ketong harus belajar dari Paulus. Memang kenyataannya usia 37 tahun laki-laki gereja Protestan Maluku itu bukan hal-hal manis saja yang didapatkan, tapi juga ada hal-hal yang lain yang pahit. Memang dalam ketong pung hidup ini bukan hal-hal indah saja yang ketong alami dan rasakan, tapi juga ketong ada dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan karena itu apa yang diteladankan oleh Paulus ini bisa kita ikuti. Bahwa ketika ketong ada dalam situasi sulit, jangan ketong tinggal duduk padede, jangan ketong tinggal duduk bersungut, tapi justru ketong ingat kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya Tuhan sukasi for ketong, dan itu menjadi alasan untuk ketong bersyukur. Itu juga yang menjadi alasan bagi gereja, laki-laki gereja Protestan Maluku di momentum yang penting ini untuk tetap bersyukur dalam setiap keadaan hidup yang dialami secara pribadi, rumah tangga, tapi juga dalam persekutuan yang saling melayani. Tuhan itu baik. Karena itu mari ketong hitung-hitung berkat Tuhan for ketong. Tuhan itu paling baik sehingga ketong masih hidup sampai hari ini. Dan itu harus menjadi alasan untuk kita bersyukur. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kebaikan Tuhan itu juga bukan hal-hal indah yang ketong hadapi setiap hari. Tapi Tuhan juga sukasi alam for ketong. Ketong bisa piba meti, ketong bisa bakabom, ketong bisa melakukan banyak hal di alam ini. Tapi Tuhan pun kebaikan itu juga ketong sudah dapatkan melalui ketong pun pekerjaan-pekerjaan. Kemarin ada angkat sumpah P3K, ada mau buka lay CPNS P3K lay. Jadi Tuhan pun kebaikan itu ketong rasakan dalam setiap akta hidup. Di mana saja ketong ada, kapan saja ketong ada. Itu yang harus membuat ketong bersyukur dan ketong menghidupi hidup ini dengan kebaikan Tuhan. Ketong tetap memegang teguh keyakinan dan ketong jangan berpaling dari Tuhan. Sebab dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dan karena itu orang-orang yang bersyukur harus hidup di dalamnya. Hidup dalam kasih, sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan, sing cari kepentingan sendiri atau cari popularitas, cari puji-pujian yang sia-sia. Sebab semua datang dari Tuhan. Ketong berusaha supaya ketong menganggap kecenderungan menganggap orang lain lebih utama dari diri itu harus ketong miliki. Ketong harus berusaha mengutamakan kepentingan orang lain itu dan bukan hanya kepentingan diri sendiri. Ini catatan pertama di hari ulang tahun laki-laki GPM. Hal yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, berpikir dan merasa sama seperti Kristus Yesus. Sekarang nih cenderung ketong bisa memperindah ketong punya tubuh. Ketong sekarang ini cenderung melakukan banyak hal supaya ketong kelihatan lebih baik. Ada orang yang hidung pesek bisa bikin akan jadi tinggi dengan operasi plastik. Ada orang yang rambut putih bisa kas hitam, yang hitam juga kas putih. Ada orang yang dagu lurus kas bengko, dagu bengko kas lurus. Jadi kecenderungan sekarang ini ketong bisa mengubah banyak hal dan dengan banyak cara. Tapi sebenarnya bukan aspek-aspek luar saja yang dimintai dari kita untuk berubah. Luar dalam, sejatinya mengubah hidup itu harus dimulai dari dalam diri. Dan pertambahan usia kelahiran bagi laki-laki gereja ini harus membuat laki-laki gereja juga berubah, menyelaraskan hidup dengan kehendak Tuhan. Caranya adalah berpikir dan merasa sama seperti Kristus Yesus. Artinya budi itu harus sejalan dengan kehendak Tuhan. Beta kasih contoh. Kalau ketong bicara firman, kalau ketong memberitakan kebenaran firman for orang lain dengar, ketong juga harus bikin.
Kalau katong menjadi pemimpin, katong harus menampilkan budi yang baik untuk katong pung bawahan, supaya katong bawahan juga menjadi orang-orang yang berbudi pekerti yang baik. Mengapa? Karena Tuhan Yesus suka kasih contoh for katong. Kalau katong benar-benar menjadi pengikut Kristus, maka katong juga menjadi hamba-hamba yang harus rendah hati. Sebab Yesus juga telah merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya sampai mati di tiang kayu salib untuk keselamatan banyak orang, termasuk katong semua. Jadi orang-orang percaya, laki-laki gereja di usia yang baru ini harus memahami, tapi juga mengalami Tuhan dalam hidup setiap hari, supaya Tuhan itu tidak hanya dipahami sebagai yang ada di sorga, tapi Tuhan juga yang turun di bumi, menjadi sama dengan manusia, diam di antara kita, dan kita manusia juga harus menampakkan Tuhan itu dalam budi kita, dalam seluruh akta hidup kita. Ulang tahun ke-37 bahwa membawa nilai positif bagi semua orang percaya, khususnya laki-laki gereja. Nilai positif itu adalah perubahan budi, menjadi laki-laki gereja yang seng sombong dengan apa yang dimiliki, menjadi laki-laki gereja yang seng cuma bicara for orang lain, tapi bicara juga for diri sendiri, menjadi laki-laki gereja yang melayani sebagai hamba dan bukan sebagai tuan, menjadi laki-laki gereja yang menjadi pola anutan bagi istri dan anak-anak, yang menjadi pola anutan. Itu berarti kalau bilang mai tua dengan anak-anak pi ibadah, dirilai harus pi ibadah. Itu berarti kalau ajar anak-anak pun sifat harus baik, dirilai harus baik. Itu menjadi pola anutan dan teladan. Dan sebab itu maka melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari katong semua menjadi laki-laki baik. Katong semua menjadi perempuan-perempuan tiang doa bagi rumah tangga. Dan katong menjadi anak-anak yang patuh, anak-anak yang tunduk hormat kepada Tuhan, kepada orang tua dan kepada sesama. Berkat ulang tahun 37 tahun harus menjadi bagian semua orang. For laki-laki, perempuan, for anak-anak, for semua orang. Tapi jadi juga berkat bagi semua orang yang ada di katong punya lingkungan. Katong jadi berkat juga bagi alam, menjaga dan memelihara alam ini sebagai akta syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kasih dan anugerah bagi kita, pertambahan usia yang baru 37 tahun, menjadi laki-laki yang bersyukur tapi juga yang meneladani Kristus. Tuhan berkati katong semua. Amin. Mari berdiri dan kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Paduan suara Majelis Jemaat GPM Marbali dan Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan disilahkan memuliakan Tuhan dan bersaksi kepada jemaat melalui kidung pujian.
menyanyi separuh di sana, separuh di sini. persembahan syukur kita kepada Tuhan.
Jemaat sambil persembahan dijalankan, kita kidungkan, kami syukurkan berkat-Mu sambil berbalasan. Perempuan bersinar masuk di hati. Bersinar masuk di hati. Laki-laki tak harapkan ada ganti. Perempuan. Malah kau berikan lebih. Laki-laki. Dibalas perempuan. Kau maha murah dan baik. Laki-laki. Perempuan. Kebenaran kami. Bait ketiga dibagikan berbalasan pelayan firman dengan jemaat. Jemaat tiada kurang kasih. Pelayan firman. Asal meyakinkan janji. Jemaat yang kau takkan ingkari. Pelayan firman. Bahwa Yesus datang. Jemaat untuk kedua kali mengangkat orang percaya. Jemaat
Jemaat mohon berdiri. Jemaat, mari kita berdoa atas seluruh persembahan syukur kita. Ya Tuhan, ya Allah kami, di dalam ibadah syukur HUT laki-laki GPM yang ke-37 tahun, kami umat-Mu telah akan memberikan seluruh persembahan syukur kami. Ini adalah jawaban kami atas kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah seluruh persembahan syukur kami sebagai alat kesaksian dan pelayanan dalam jemaat ini, dan dikembalikan menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Inilah seluruh persembahan syukur kami yang kami mempersembahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu jemaat dimohon duduk kembali. Paduan suara Flegon disilahkan memuji Tuhan dan bersaksi kepada jemaat melalui kidung pujian.
Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagi saudara-saudara anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 1 Oktober nanti, saya silahkan berdiri. Di hadapan hadirat Allah yang kudus, hendaklah saudara-saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang kesemuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam iman, pengharapan dan kasih, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan menerima saudara dan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara disilahkan duduk kembali. Mari kita satu hati dalam syafaat kita. Ungkapan syukur, pujian dan hormat patut kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, yang telah menuntun menyertai kami menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang sepekan lamanya, dan yang telah memberikan kesempatan baik kepada kami di dalam kesadaran iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan kami, untuk datang bersekutu di dalam bait Tuhan yang kudus, memuji, memuliakan Tuhan, mempersembahkan persembahan-persembahan kami kepada Tuhan, dan berdoa bagi kehidupan kami. Allah yang maha baik itu pula lah yang kami syukuri sebab telah memberikan pertambahan usia kelahiran bagi laki-laki gereja Protestan Maluku hingga menapaki usia pelayanan di 37 tahun. Bahwa sepanjang 37 tahun laki-laki gereja telah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tugas-tugas menanam dan menyiram telah dilakukan dalam wadah pelayanan ini. Dan 37 tahun pula lah yang membuat laki-laki gereja bersyukur dan meneladani Kristus. Bapa, dan oleh sebab itu terimalah persembahan-persembahan syukur kami, terimalah ungkapan syukur kami, hormat dan pujian kami yang kami persembahkan kepada Tuhan dalam kebaktian di hari ini. Maka kami berdoa, Tuhan tetap menyertai kami dan memberkati kami. Karuniakan kepada kami kelimpahan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah hidup rumah tangga dan keluarga kami, tapi juga di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus laki-laki gereja dalam peran dan fungsi Biro Kemitraan Sinode, Biro Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Klasis Pulau-Pulau Aru, Komisi Kemitraan Laki-laki dan Perempuan Jemaat GPMAR Bali, seluruh pengurus-pengurus wadah pelayanan laki-laki di sektor-sektor pelayanan. Karuniakanlah kami hikmat untuk melakukan tanggung jawab pelayanan kami Bapa. Bahkan bagi semua anggota laki-laki gereja Protestan Maluku, hikmat Tuhan menuntun, menyertai dan memberkati kehidupan semua kami. Biarlah kami terus bersyukur kepada Tuhan dan meneladani Kristus dalam hidup kami. Bahkan kami menjadi polanutan dan teladan bagi seisi rumah tangga kami, tapi juga bagi dunia ini. Melalui kami, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, di dalam nama Yesus bersama dengan kehidupan keluarga Let Lora, kami juga bersyukur Tuhan telah mendengarkan doa dan seruan anak kekasih kami Marianus. Tuhan pula lah yang telah mendengarkan doa dan seruan kedua orang tuanya, adik kakak, orang basudara. Bahkan Tuhan yang telah mendengarkan doa dan seruan para pelayan yang disampaikan kepada Tuhan mewakili jemaat ini, keluarga ini. Kami memohonkan syukur, memanjatkan syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan bahwa perjuangan anak kekasih kami telah mendapatkan hasilnya. Ia telah menjadi anggota Bintara TNI Angkatan Laut
dan saat ini berada di Surabaya untuk melanjutkan tahapan selanjutnya. Maka kami berdoa bagi kehidupannya. Tuhan berkenan menyertai ia, Tuhan berkenan menuntun ia, membimbing ia, bahkan bersama-sama dengannya. Tuhan berkenan memenuhi seluruh kebutuhannya ya Bapa. Berkenanlah Tuhan memberikan kepadanya kebaikan, supaya ia sanggup melewati tahapan-tahapan ini, dan pada waktunya Tuhan memberikan kepadanya anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang ia syukuri dalam kehidupannya, dalam bentuk melakukan seluruh tanggung jawabnya dengan baik. Atas syukur ini kami persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebagai anggota Sidik Gereja Protestan Maluku, kami juga telah melakukan pengujian diri. Bersama dengan Tuhan, kami menyatakan iman dan keyakinan kami untuk bersama dengan Bapa di meja jamuan Tuhan pada tanggal 1 Oktober nanti. Karena itu ya Bapa, terimalah akta iman kami, bersama-samalah bersama dengan kami, menjalani hari-hari kehidupan kami, tuntun kami, sertai kami, lindungi dan pelihara kami Bapa, supaya kami mampu melakukan tanggung jawab kami sebagai anggota Sidik Gereja dengan baik. Kami bisa mengambil bagian bersama dengan Tuhan dan kedapatan menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, orang-orang yang telah Tuhan kuduskan, basuh dan bersih dari dosa dan kesalahan kami. Dan kami juga mampu melakukan akta iman kami untuk bertobat dan membarui kehidupan kami, menjalani seluruh kehidupan kami sebagai warga gereja, sebagai anak-anak Tuhan dengan baik. Bapa, usbu baru akan kami masuki. Kami memohonkan perlindungan Tuhan bagi kami pribadi, rumah tangga dan keluarga, dalam melakukan tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah rumah tangga, dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, bahkan perjuangan-perjuangan kami bagi masa depan kami di bangku pendidikan, bahkan melalui seleksi-seleksi yang akan kami ikuti. Tuhan bersama dengan kami, tuntun kami Bapa, pegang tangan kami ketika kami mendapati persoalan dan tantangan. Tuhan berkenan menghantarkan kami supaya kami bisa melewatinya dengan baik, dengan terus bersyukur kepada Tuhan. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang dirawat di rumah tapi juga di rumah sakit. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang sedang terpenjara. Tuhan juga bersama dengan mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Biarlah mereka tetap berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus untuk selalu menyerahkan seluruh gumulan mereka kepada Bapa. Bahkan Tuhan bersama-sama dengan para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia yang ada di jemaat ini, tapi juga yang ada di sekitar kami. Tuhan berkenan memberkati seluruh kehidupan mereka. Kami menopang pemerintah kami, TNI Polri dalam tugas-tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Tuhan juga berkenan memberikan hikmat kepada mereka supaya bisa melayani masyarakat ini dengan baik, sebagai akta syukur mereka dan iman mereka kepada Allah yang telah memberikan kepada mereka kepercayaan untuk melayani. Bapa, kami juga menopang para hamba Tuhan yang melakukan tugas menanam dan menyiram di Gereja Protestan Maluku dalam peran di sinode, klasis, bahkan majelis jemaat, GP Marbali dan seluruh perangkat pelayan di tingkat sektor, bahkan sampai ke tingkat unit di wadah-wadah pelayanan organisasi. Kami memohonkan kearifan daripada Tuhan atas kami, supaya kami juga bisa melakukan tanggung jawab pelayanan kami dengan baik, dengan terus meyakini bahwa Tuhan yang telah memanggil, memilih dan mengutus kami, Tuhan jugalah yang menyertai dan memberikan berkat kepada kami, juga bagi semua orang yang kami layani. Tuhan, ampuni kami kalau dalam pelayanan kami bersungut-sungut, kami tidak setia, kami tidak menjadi hamba yang rendah hati. Tuhan, ampuni kami Bapa, dan layakanlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang rendah hati, yang rajin melayani, yang rela berkorban, membawa jiwa-jiwa dekat dengan Tuhan. Dan kami menjadi teladan bagi jemaat Tuhan, tidak hanya lewat perkataan kami, pikiran kami, tetapi lebih lewat tindakan kami hari demi hari, supaya melalui kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami yang datang bersekutu di pagi hari ini dengan doa-doa gumulan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, Tuhan dengarkan dan jawab menurut kehendak-Mu ya Bapa. Apa yang baik dari Tuhan kami sambut dengan penuh sukacita dan kami bersyukur atasnya sebagai anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami yang melayani dalam kebaktian ini, Tuhan juga berikan kepada kami hikmat, berkati pelayanan kami supaya menjadi berkat bagi semua orang yang kami layani dalam kebaktian pagi ini, tapi juga menjadi berkat bagi suami, istri, bahkan anak-anak kami, orang tua dan saudara-saudara kami. Biarlah pelayanan kami berkenan kepada Tuhan dan menjadi anugerah bagi setiap kami yang melayani. Usbu baru akan kami masuki bersama dengan Tuhan. Kami yakin bahwa kami bisa melewati usbu ini dengan baik, dengan tuntunan penyertaan kasih Tuhan, tapi juga jaminan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kami. Sebab itu kami melandasi seluruh aktivitas kami, tugas tanggung jawab kami, bahkan pelayanan di usbu baru ini
di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ini doa, syukur, dan pergumulan kami yang kami persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat diundang berdiri. Dan mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Satu Tangan Tak Kuat Berjuang. Saudara kekasih Tuhan, kebaktian ini akan segera usai, namun kita tetap memegang tugas menjadi saksi-saksi Kristus yang menampakkan ibadah sejati di dalam hidup dan kerja kita sehari-hari untuk menjadi berkat bagi sesama dan ciptaan lainnya. Untuk itu pergilah dan masukilah hidup dengan pertolongan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Jemaat silahkan duduk kembali.